Kasih karunia dan damai sejahtera bagimu dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan renungan harian bagi kita. Pada hari ini, Senin, tanggal 3 Juli 2023. Tertulis dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 14 demikian. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Providentia Dei. Artinya pemeliharaan Allah. Kita tahu bahwa Allah memelihara hidup kita manusia yang diciptanya ini. Dan pemeliharaan Allah terhadap diri kita di luar dari bagaimana kita sanggup memenuhi setiap kebutuhan, keperluan kita sehari-hari. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan memelihara kita untuk semua keperluan dan apa yang kita butuhkan di dalam perjalanan kehidupan kita ini. Bahkan Allah menyediakan segala apa yang diperlukan oleh ciptaannya itu. Bahkan yang kita persembahkan pun kepada Dia, Dia sendirilah yang telah menyediakannya. Demikian dengan renungan yang kita dengarkan pada hari ini tentang Abraham yang akan mengorbankan anaknya Ishak kepada Tuhan. Bagi kita sangat sulit untuk membayangkan bagaimana Abraham dapat mempersembahkan anaknya yang sudah lama dinanti dan digumulinya itu. Secara manusia, baginya pasti berat untuk mempersembahkan anaknya itu, Ishak. Karena ia sangat mengasihinya. Tetapi dia lebih mengasihi Tuhan Allah. Ishak adalah pemberian langsung Allah. Dan Allah layak untuk menerima kemudian apa yang telah diberikannya kepada Abraham. Bagi Abraham, si pemberi lebih penting dari pemberian. Maka Allah melihat iman Abraham itu yang sangat luar biasa. Itu sebabnya dalam firman ini dikatakan, ketika mereka di Gunung Moria setelah 3 hari perjalanan ke sana, ketika Abraham hendak akan mempersembahkan anaknya Ishak itu, bahkan Ishak sempat bertanya, di manakah anak domba yang akan kita persembahkan itu? Di manakah anak domba yang menjadi korban bakaran itu? Maka Abraham itu menjawab dengan penuh keyakinannya bahwa Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Dan benar, demikianlah firman yang kita dengarkan dalam Kejadian 22 ayat 14 ini. Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan atau Jehovah Jireh. Artinya adalah sebab itu dikatakan sampai sekarang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Jadi Tuhan itu, Tuhan yang kita sembah itu sumber dari segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini. Ia memiliki persediaan yang melimpah. Persediaannya tidak pernah kurang dan tidak pernah habis. Kalau dikatakan Allah menyediakan dan hingga sampai sekarang di atas gunung Tuhan akan disediakan, itu artinya adalah persediaan Tuhan itu selalu melimpah dan tidak pernah kurang serta tidak pernah habis, supaya apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, semua tersedia di hadapan Tuhan. Ketersediaannya selalu ada. Ketersediaannya selalu lengkap dan sempurna. Namun sayangnya, kita sering tidak menyadari hal ini. Keyakinan kita tak cukup mempercayai bahwa Ia adalah
Tuhan yang bersedia dan suka memberkati kehidupan anak-anaknya. Keraguan dan ketidaktaatan kitalah yang lebih sering menghalanginya. Kita tidak yakin dan percaya bahwa semua tersedia di hadapan Tuhan. Kita mengandalkan pikiran, logika kita untuk memikir-mikirkan semua kebutuhan dan keperluan kita di tengah-tengah hidup di dunia ini. Bahkan kita tidak memiliki keberanian untuk melangkah seperti Abraham yang menyerahkan hal yang paling berharga dalam hidupnya untuk Tuhan tatkala ia sedang dicobai. Apakah karena kita tidak memiliki cukup iman seperti Abraham ini? Kepercayaan atau iman itu dimiliki oleh Abraham. Kepercayaan bahwa Tuhan sanggup menyediakan. Ternyata sekali lagi saya tekankan dalam renungan ini, untuk kita persembahkan, untuk kita korbankan, dan untuk diberikan kepada Tuhan itu sendiri pun, ternyata Tuhanlah yang menyediakan lewat domba yang ada di situ. Jadi, hal apa yang membebani Anda saat ini? Hal apakah yang sedang membebani hidup Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih saat ini? Apakah itu persoalan kebutuhan hidup? Keperluan anak-anakmu yang akan memasuki sekolah dan tahun ajaran yang baru? Apakah tagihan-tagihan yang harus dilunasi? Usaha-usaha yang harus dipertahankan? Masalah hidup dan masalah rumah tangga, serta masalah pekerjaan yang sedang kamu gumuli dan pikirkan? Ingatlah, jawaban dari semua yang sedang engkau pergumulkan itu, Tuhan menyediakan. Tadi ketika kita katakan bahwa Tuhan menyediakan, bukan berarti saudara, saya, dan kita semua menjadi berpangku tangan tanpa melakukan sesuatu hal apapun dengan dalih Tuhan menyediakan. Kata Tuhan menyediakan tidak bermaksud untuk membuat kita supaya menjadi malas dan tidak berusaha serta tidak melakukan apa-apa. Ketersediaan itu ada pada Tuhan. Semua persediaan yang ada padanya berlimpah. Tidak pernah habis dan tidak pernah kurang. Atas keyakinan seperti itulah kita selalu berani menghadap Tuhan dalam doa dan permohonan kita atas semua pergumulan kita dengan satu keyakinan, pasti Tuhan akan menyediakan apa yang perlu bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan tidak hanya yang berhubungan dengan kebutuhan kita secara jasmani tersedia di hadapan Tuhan. Lihatlah, jauh lebih besar daripada itu. Bahkan keselamatan kita pun melalui anaknya Yesus Kristus disediakan oleh Tuhan. Jika nyawanya saja sudah diberikan, maka apapun hal lain di luar daripada itu akan diberikan juga bagi kita. Bayangkan, nyawa yang paling mahal itu diberikan kepada kita. Keselamatan kita tersedia baginya. Maka hal apa lagikah yang tidak diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita ini? Maka keperluan kita, apa yang kita butuhkan, tersedia di hadapan Tuhan. Supaya kita beroleh kehidupan. Supaya kita memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Ketersediaan yang seperti itu pun disediakan oleh Tuhan melalui anaknya Yesus Kristus. Maka dengan renungan hari ini, percayakanlah hidupmu kepada Tuhan yang adalah penyedia segala sesuatu yang kita perlukan, baik secara jasmani dan juga secara rohani. Semua tersedia di hadapan Tuhan. Percayakanlah dirimu, hidupmu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala karunia, penyertaan, dan perlindungan Tuhan dalam hidup kami. Untuk segala sesuatu apa yang kami butuhkan dan kami perlukan, semua tersedia di hadapan Tuhan. Biarlah kami tidak akan pernah meragukan segala ketersediaan, segala karunia, berkat yang melimpah, dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan ketersediaan keselamatan kami
melalui anak-Mu Yesus Kristus. Sehingga kebutuhan kami secara jasmani dan rohani, semuanya itu Engkau sediakan. Supaya kami memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Karena itu, sertai berkati firman ini, agar selalu bekerja dalam hati, hidup, jiwa, dan keseharian kami. Sehingga kami akan terus meyakini dan mempercayai pemeliharaan Tuhan tetap dalam kehidupan kami. Berkati semua jemaat Tuhan yang melakukan pekerjaan, aktivitasnya sepanjang hari ini. Biarlah Engkau yang menyertai semua umat-Mu, agar mereka melakukan segala tugas tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh. Melakukan pekerjaannya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Terima kasih Bapa di sorga. Bagimulah kiranya kemuliaan dan hormat dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.